Assalamualaikum. Hai Yapi family. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy watching. Assalamualaikum. Halo keluarga Yapi. Balik lagi dengan Sofha di channel Yapi Al-Azhar Rawamangun. Kali ini saya nggak sendirian. Di sini saya ditemani oleh salah satu guru di Al-Azhar Rawamangun, yaitu Pak Ludi. Assalamualaikum, Mbak Sofa. Waalaikumsalam Pak Ludi. Pak Ludi sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Sofa. Keluarga Yapi, jadi Pak Ludi ini adalah guru di SD Islam Al-Azhar 13 ya Pak ya. Bapak ngajar di kelas berapa sih Pak? Di kelas 3, Mbak Sofa. Di kelas 3 ya Pak? Betul. Bapak udah berapa tahun di Yapi? Kurang lebih jalan 5 tahun. Jarak 5 tahun. Jalan 5 tahun. Oh, jalan 5 tahun. Oke. Keluarga Yapi, jadi kali ini kita akan membahas tentang implementasi penguatan adab di sekolah dan di rumah. Pak Ludi, saya kan suka motretnya Pak di Siap. sekolah ya. Nah kalau pagi itu saya suka ngelihat guru-guru yang piket itu salam senyum sapa menyambut anak-anak yang datang ke sekolah itu diterapkan di semua unit atau bagaimana Pak? Ya, anak-anak atau murid-murid yang datang di pagi hari, mereka biasa disambut oleh Bapak Ibu Guru sesuai jadwal yang telah dipiketkan. Dan ini tentu menjadi ciri khas juga dari Al-Azhar seluruh unit, bukan hanya di Rawamangun tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul, betul. Itu manfaatnya apa sih Pak untuk Banyak sekali, banyak sekali. Salah satu manfaatnya ketika anak-anak itu datang ke sekolah, itu mereka merasa diterima oleh keluarga barunya, yaitu keluarga Al-Azhar. Setelah dilepas oleh ayah bunda, diterima oleh kami. Itu tanda sebagai sebuah keluarga. Disambut dengan senyuman, anak-anak juga senyum, seperti itu. Karena senyum itu adalah sodakoh. Sodakoh, iya betul banget Pak. Seberapa penting sih Pak penerapan adab menurut Bapak? Kalau dibilang seberapa penting, tentu memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting penanaman adab itu ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti itu, jadi sangat penting sekali. Dan juga banyak hadis-hadis lainnya bahwa kesempurnaan iman seseorang itu adalah dilihat dari akhlak yang mulia, seperti itu. Terus program apa sih Pak yang dimiliki oleh sekolah nih Pak? Bapak kan ngajar di SD dalam menunjang penguatan adab untuk murid-murid di Al-Azhar. Ya, kita di Al-Azhar itu kan sudah lama menerapkan pendidikan adab. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Diknas tahun 2003 yang mereka mengimplementasikannya biasanya disebut dengan PPK. PPK apa tuh Pak Ludi PPK? PPK itu adalah pendidikan penguatan karakter. Oh. Nah, kalau di bahasa kita di Al-Azhar itu, di Al-Azhar adalah kita sudah menerbitkan namanya kurikulum KP2M, yaitu kurikulum pengembangan pribadi muslim. Nah, di situ adalah pengejawantahan dari itu tadi pendidikan adab. Ditambah lagi sekarang sudah ada program-program yaitu sebagai contoh adalah buku panduan yang terbit nih. Buku panduan, ya ini buku panduan yang diterbitkan oleh Al-Azhar Pusat, oleh Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar, bahwa ini sebagai panduan tentang penguatan adab di Al-Azhar untuk lingkungan Al-Azhar, seperti itu. Nah ini kan udah ada nih Pak program-program. Nah dan bagaimana sekolah menerapkan program-program itu kepada murid-murid Pak? Ya, tentu di dalam penerapan buku panduan ini kita memerlukan strategi. Apa strateginya? Banyak sekali. Karena kan di dalam buku ini ada minimal kami memiliki 8 adab. 8 adab. 8 adab. Itu, Banyak juga, Mbak. Ya? Satu, adab kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada agama, kepada lingkungan, kepada diri sendiri, sesama, dan juga adab keseharian.
Nah, yang tadi ditanyakan oleh Mbak Siva itu masalah salaman itu ada keseharian. Oh, Bagaimana seorang murid ketika bertemu, apalagi dengan bapak ibu gurunya, dia harus mengucapkan mengucapkan salam. salam. Seperti itu. Nah, dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, contoh penanaman adat seperti apa Pak yang dilakukan oleh sekolah? Contohnya? Ya, tadi belum selesai tuh Mbak. Saya strateginya seperti apa ya? Iya. Nanti mungkin sambil jalan saja bahwa setelah buat buku panduan, lalu dibuatlah juklak atau juknis, bagaimana implementasi di sekolah diterapkan. Ya, salah satu strategi adalah contoh adalah membuat tim. Membuat tim yang terdiri dari bapak ibu guru dan mungkin nanti melibatkan pihak komite. Bahasa di Al-Azhar adalah jamiyah. Jamiyah itu orang tua murid, ya, Pak, Jamiatul Walidin. Jadi orang tua murid dilibatkan dalam tim ini, lalu kita merumuskan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi tidak semuanya, karena dari masing 8 adab ini masing-masing meliputi banyak. Dan contoh adab terhadap Al-Quran, bagaimana sikapnya terhadap Al-Quran, 1, 2, 3 seterusnya. Jadi kita akan mengambil poin-poin yang penting. Contoh bagaimana anak-anak bisa mengantri ketika melakukan suatu kegiatan. Nah, itu contoh mengantri. Nah, itu satu semester misalkan, biar tertanam. Seperti itu, Mbak Sipa. Selama Bapak di Al-Azhar nih Pak, Bapak pernah nggak sih menemukan satu murid yang menurut Bapak, nih anak tuh adabnya bagus nih, sampai saya tuh nggak bisa ngelupain gitu. Pernah nggak Pak nemu? Sering. Banyak. Jadi ini bisa dikatakan kalau namanya penanaman adab ataupun penanaman akhlak mulia, budi pekerti luhur, itu tentu kita tidak bisa mengharapkan suatu hal yang sifatnya instan, ya, apa yang langsung jadi gitu ya. Karena ada sifatnya yang short term, ada yang long term. Untuk secara keseluruhan mungkin bagaimana anak-anak Al-Azhar itu ya kita lihat nanti ketika dia sudah menjadi alumni, bagaimana dia bisa bermanfaat di masyarakat, bagaimana adabnya di masyarakat, di perusahaan yang mereka pimpin atau yang mereka terlibat di dalamnya, bagaimana ketika mereka mengelola sebuah komunitas. Nah, menjadi alumni itu dinilai orang lain. Kami mungkin nggak bisa menilai sendiri kan diri kami kan alumni. Nah, tapi untuk short term, untuk yang term terdekat adalah itu tadi kata Mbak Sofa, kan anak-anak terbiasa tiap pagi tuh assalamualaikum. Nah, ketika di rumah pun mereka akan dengan mudahnya bertemu dengan seseorang muslim, dia mengucapkan salam dengan tersenyum, assalamualaikum. Nah, gitu, seperti itu. Itu contoh short termnya ya, terbiasa. Dan ya Allah bisa karena biasa. Seperti itu. Nah, kalau udah di rumah kan anak-anak sudah tidak dalam pengawasan orang guru nih Pak. Betul. Tapi kan diawasi oleh orang tua. Betul. Nah, bagaimana Pak cara orang tua nih Pak untuk penguatan adab di rumah agar apa yang diajarkan di sekolah itu bisa diterapkan di rumah juga gitu. Betul. Ya, jadi melanjutkan yang tadi juga bahwa dalam pelaksanaan juknis dan juklak implementasi adab di sekolah kan kita melibatkan berbagai unsur. Salah satunya komite. Nah, di situ komite atau jamiyah orang tua murid itu terlibat langsung. Apa sih programnya dari mulai A sampai Z, dari hulu ke hilir. Nah, apa sih yang dikembangkan ataupun menjadi ikon di sekolah? Contoh tadi kan mengantri. Lalu orang tua juga terlibat sampai orang tua itu diberikan semacam panduan di rumah, semacam modul ataupun instrumen untuk mereka isi. Contoh misalkan mereka terbiasa sholat subuh di masjid misalkan, itu kan bagian dari adab. Atau terbiasa tadarus, tadi kan adab terhadap Al-Quran, terbiasa tadarus, di situ ada buku agendanya. Oh, jadi orang tua bisa ngecek dari situ ya Pak, anak-anak menulis buku itu, lalu hari ini pulang sekolah, karena kan sampai asar di sekolah sholat asar misalkan, di rumah sholat maghrib, di masjid tulis di masjid. Habis itu tadarus mereka tulis tadarus surat apa, juz keberapa. Lalu setiap 1 pekan sekali orang tua memonitor, oh benar nggak nih itu bahwa anakku sholat dan juga tadarus, di checklist sama orang tua. Nah, alhamdulillah kalau orang tuanya memang benar-benar perhatian sekali, mereka akan menjaga itu.
Tapi ada juga memang temuan-temuan bahwa orang tua itu sangat super sibuk kan. Iya, Super banyak orang, sibuk. apalagi banyak orang tua yang kerja ya Pak ya. Betul. Jadi memang kan di sekolah hanya ini Mbak Sofa hanya 8 jam. Sedangkan di rumah sisanya lebih banyak. Jadi kita harus pintar-pintar orang tua dan sekolah membagi perannya masing-masing. Ketika orang tua di rumah juga tidak bisa, sekolah memberikan solusi. Contoh ada penanganan dari asisten rumah tangga ataupun orang dewasa lain yang bisa dipercaya oleh pihak rumah menjalankan program-program dari sekolah agar ada kesinambungan. Seperti itu, tidak bertolak belakang apa yang dilakukan diajarkan di sekolah, di rumah pun sama seperti itu. Apa nih Pak dampak yang dirasakan setelah mengimplementasikan penguatan adat tersebut kepada anak-anak? Oh, sangat luar biasa Mbak. Dampaknya di rumah itu orang tua banyak yang sangat berterima kasih kepada kami. Jadi mereka contohnya seperti ini Mbak. Ada orang tua sampai malam-malam nangis nelpon ke kami. Kenapa tuh Pak? Terima kasih Bapak Ibu Guru, anak saya kok sudah bangunkan saya sholat subuh misalkan seperti itu, ya sampai seperti itu. Banyak lagi contohnya ketika ada misalkan kakeknya meninggal, dia sedih lah, tapi dia terus membacakan Al-Quran, meminjam doa seperti itu. Jadi banyak sekali Mbak ya, itu yang sifat jangka pendek yang mereka masih terasa dan diharapkan terus dipupuk terus seperti itu. Nah, jadi dampaknya luar biasa, apalagi kalau terjalin dengan baik antara sekolah dengan rumah. Ada monitoring, ada supervisi, ada instrumen yang diisi, dan itu sangat luar biasa ya. Jadi dan banyak juga akhirnya kegiatan-kegiatan positif ini kita ditiru oleh sekolah lain. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena ini sangat sekali banyak manfaatnya dan dampaknya dirasakan sekali oleh orang tua di rumah. Ketika mereka bisa mandiri, mereka bisa bertanggung jawab, mereka bisa mengucapkan kalimat thayyibah ketika tersandung misalkan. Bukannya aduh dasar sialan, tapi mereka sudah astagfirullah seperti itu. Nah seperti itu Sudah terbiasa iya terbiasa di sekolah ya betul Pak ya? hal-hal terkecil seperti itu terus kita ingatkan, terus kita gaungkan, mereka tertanam di dalam darahnya, dalam jiwanya seperti itu. Tapi kan Pak sekarang nih Pak, semakin berkembangnya zaman, akhlak juga semakin menurun nih. Betul. Kalau menurut Bapak salah satu penyebabnya apa tuh Pak? Ya banyak ya, banyak variabel, banyak indikator, banyak faktor penyebab turunnya ya moral kita atau adab kita, akhlak kita ya. Jadi kita tidak bisa mungkiri Mbak Sofa, sekarang kan dunia era digital ya. Semua anak-anak kita apalagi mereka diberikan fasilitas oleh orang tua ya kan. Mereka dengan mudahnya mengakses teknologi, dengan mudahnya mereka memiliki berbagai fasilitas sehingga mereka kalau tidak bisa menjaga dirinya sendiri dengan jadwalnya akan tergerus oleh negatifnya teknologi. Makanya orang tua yang bijak adalah bisa membagi waktu. Kapan waktunya mereka bisa berinteraksi dengan dunia media sosial, dengan gawainya, ataupun dengan teman-temannya dalam berinteraksi di dunia maya. Kapan waktunya mereka belajar, mereka beribadah, mereka kumpul keluarga. Itu sangat menunjang apabila orang tua bisa membagi waktu di rumah. Nanti pola pembagian waktu ini menjadi kedisiplinan buat anak-anak. Oh sekarang saya waktunya mengerjakan PR misalkan, kalau ada PR. Bukan waktunya saya memegang HP. Nah mereka jadi apa? Punya kontrol sendiri, self control seperti itu. Nah, karena apa? Tetap orang tua, sekolah juga memiliki keterbatasan. Nggak bisa menjaga 24 jam anak kita, ya kan? Seperti itu. Jadi kita tanamkan hal seperti itu, adab dan juga masalah jadwal pembagian waktu dan seterusnya sampai anak-anak itu diajarkan ketika pulang dari sekolah apa yang harus dilakukan. Apakah tidak salam, lalu melemparkan tas sembarangan, lalu mengganti pakaian, sampai seperti itu dipisah, mana pakaian yang kotor yang sudah dari sekolah, mana yang sudah olahraga, seperti itu diajarkan. Seperti itu. Jadi mereka terbiasa seperti itu. Saya mengambil ini Pak nih, salah riset dari internet, penyebab turunnya moral paling tinggi itu sekarang adalah tontonan yang mendidik. Gitu. Bapak kasih tips dong Pak untuk para orang tua nih Pak. Ya, memang apalagi sekarang ya dunia
teknologi internet sudah bisa diakses oleh siapapun. Iya. Selama- Nah, anak-anak juga iya. udah pada bisa ya Pak, udah pada jago main internetnya. Selama ada kota. Iya, betul. Kalau nggak ada kota nggak bisa. Nggak bisa. Nah jadi ini Pak, yang namanya tontonan bagaimana menjadi tuntunan. Nah, tentu ada tadi controlling dari pribadi maupun dari orang tua dan dari sekolah juga. Lalu orang tua juga memahami dunia anak-anak. Mereka tahu jadwal nih tontonannya, baik yang di TV-TV yang nama bahasanya yang TV-TV nasional maupun yang dunia platform lainnya gitu ya. Mereka tahu oh ini jadwal ini, kegiatan ini, tontonan ini, mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi orang tua juga harus berani berkata tidak, berani berkata jangan. Karena di Al-Quran sendiri diajarkan ini tidak, ini jangan, ini boleh, ini ya. Nah orang tua juga boleh berkata tidak, berkata jangan seperti itu kepada anaknya. Kalau orang tua sudah memahami bahwa ini memang tidak bagus buat anaknya, seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak solusi mengatasi degradasi adat yang sering terjadi saat ini? Ya, betul. Tadi pernah saya sebutkan sebelumnya bahwa ada 3 unsur yang menunjang dunia pendidikan, yaitu 3 unsur utama itu adalah yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah sekolah. Nah, keterkaitan 3 unsur inilah yang menjadi poin penting untuk mensukseskan anak-anak menjadi anak yang berkarakter, anak-anak yang memang beradab, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Nah, jadi keterkaitan rumah, lingkungan, dan sekolah itu sangat menunjang. Nah, tadi kalau bahasa pertanyaannya apa, Mbak? Pertanyaannya, solusi Pak mengatasi degradasi adat nih, Degradasi adat adat. tanah. Nah itu perlu memang solusinya tidak mudah ya, tidak seperti kita memberikan telapak tangan, karena kemerosotan adab itu kan banyak tadi faktornya, solusinya juga Iya. tentu akan banyak. Dimulai dari rumah, dimulai dari rumah. Lalu kita juga bisa memilih lingkungan yang tepat dan juga memilih sekolah yang tepat. Dari 3 perpaduan itu akan terwujudlah adab yang baik, lalu menjadi sebuah peradaban yang baik pula, seperti itu. Jadi itu 3 hal itu yang harus disinkronkan. Tapi untuk teknis-teknis segala macamnya, bagaimana solusinya tentu itu sesuai dengan kebutuhan pola-pola masing-masing, seperti itu. Pak Ludi, kan banyak orang tua Al-Azhar itu kan yang kerja ya Pak ya, yang sibuk. Dan saya juga lihat di sekolah itu banyak anak-anak dijemput sama pengasuhnya. Nah, bagaimana nih Pak cara mengontrol pengasuhnya agar program-program yang sudah sekolah ajarkan tetap terjaga gitu Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Memang orang tua Al-Azhar itu kan heterogen ya Pak. Artinya banyak sekali latar belakangnya. Kalau normalnya kita biasanya kan ayah bekerja, bunda di rumah membantu pendidikan anak dan semuanya. Tapi banyak juga, tidak sedikit ya, orang tua di Al-Azhar itu dulunya bekerja. Bahkan kalau ketemu sama anaknya itu kadang-kadang hanya weekend misalkan. Karena ketika orang tua datang, anak sudah tidur. Ketika anak bangun, orang tua sudah berangkat bekerja, seperti itu. Sampai tidak pernah ketemu kecuali ketika libur. Nah, siasatnya bagaimana? Strateginya bagaimana? Tentu orang tua sudah memiliki strategi itu sendiri. Mereka memilih pendamping ya, artinya ada sekarang kan asisten rumah tangga. Nah, ada yang fokusnya khusus ke anak, mungkin ada yang ke rumah tangga, itu tergantung kebutuhan yang diinginkan oleh orang tua. Tapi dari sinilah letaknya tipsnya, bagaimana orang tua memilih ART itu yang pas sesuai keinginan yang diharapkan. Contoh, misalkan sekolah mengajarkan tata cara bicara yang baik, tentu yang sopan, lemah lembut. Nah, kita orang tua akan mencari asisten rumah tangga yang mempunyai pendidikan minimal di dalam berbicara, tidak kasar, attitude-nya betul dijaga. Jadi bisa melihat dari mana dia mengambil ya, sama-sama
misalkan oh ini apalagi kalau masih ada hubungan saudara lebih baik mungkin seperti itu. Karena diketahui Bisa kontrol ya Pak ya. kontrol, kita tahu latar belakang pengasuhnya atau ART-nya. Karena kalau di rumah orang tua adalah ayah bunda, di sekolah adalah siapa? Kalau di sekolah bapak ibu guru. Nah, sedangkan di rumah orang tua nggak bisa, berarti pengasuh otomatis jadi orang tua, pengganti orang tua. Begitu sama seperti guru. Nah, jadi posisi pengasuh dengan guru itu sama. Nah, bagaimana menunjukkan ini? Nah, seperti itu. Pak Rudi ini ya, ada tuh Pak pesan dan kesan yang Bapak mau sampaikan ke ayah bunda di rumah? Banyak sekali ya, tapi untuk hal ini mungkin pesan-pesan tentang bagaimana menerapkan adab di rumah sesuai dengan tema. Ayah bunda, terima kasih sudah menjadi keluarga besar Al-Azhar. Terima kasih atas amanah yang telah diberikan, dan kami juga terima kasih atas kerjasama yang selama ini kita bangun. Kami dari sekolah terus tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan program-program kegiatan sekolah yang bisa dilanjutkan di rumah. Ayah bunda tentu sibuk, tentu juga ayah bunda letih lelah, tapi ini adalah perjuangan kita dalam mewujudkan anak-anak generasi yang soleh dan soleha yang kita harapkan mereka sukses dunia dan juga sukses akhirat. Maka dari itu ayah bunda sekali lagi terima kasih. Mohon tetap dijaga hubungan, karena kalau menjaga hubungan terutama komunikasi itu sudah setengahnya selesai urusan. Apabila kita bisa menjaga itu, maka selebihnya adalah tinggal hal-hal yang mudah. Insya Allah Allah juga akan memudahkan. Kita berharap dan kita juga mohon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Memang apabila kita diniatkan untuk memberikan yang terbaik buat buah hati kita. Itu sementara pesan buat ayah bunda di rumah. Oke. Bapak sekarang lagi hits nih Pak, pengasuhnya Cipung. Oh iya. Mbak Rini. Iya. Dia tuh viral sampai followersnya tuh banyak karena pola didiknya tuh yang detail, bagus gitu Pak. Nah gimana Pak menurut Bapak? Ya, itu sebuah kebahagiaan ya buat Rans atau Raffi Ahmad Nabita Slavina ya. Iya. Sebuah kebahagiaan, keberuntungan kenapa bisa mereka mendapatkan seperti Mbak Rini. Nah, saya rasa saya melihat dari Mbak Rini sendiri, beliau itu melaksanakan tugasnya dengan hati. Ketika dari hati lahirlah cinta. Nah, dari kecintaan itulah semuanya terasa mudah, Allah mudahkan. Sampai hal-hal yang terkecil pun masih dalam kontrolnya. Seperti itu. Bahkan ketika mengajarkan bahasa-bahasa baru dengan bahasa-bahasa yang jelas, nggak di apa bahasanya tuh, apa bahasanya kalau bahasa ini, misalkan ayo maju, tetap dia bilang ayo maju, bukan pakai bahasa lainnya gitu, seperti itu. Jadi ini sebuah keberuntungan buat Raffi Ahmad dan Nabita Slavina yang memiliki Mbak Rini, karena juga Mbak Rini dari hati menjalankannya, dan juga Raffi Ahmad dan Nabita Slavina sudah menjadikan Mbak Rini sebagai bagian dari keluarga. Itu saling memberi, saling menerima. Itulah yang kita harapkan. Jadi sebagai keluarga yang utuh, meskipun dia orang lain tapi sudah seperti keluarga. Itulah konsep Islam juga. Saudara sesama muslim itu seperti saudara. Masya Allah ya bunda, kita hari ini dapat pembelajaran yang luar biasa dari Pak Ludi nih Pak Ludi. Makasih banyak Pak Ludi udah meluangkan waktunya. Sama-sama, terima kasih. Buat ayah bunda semuanya teman-teman, apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, dan apabila ada topik apa nih yang mau kita bahas boleh juga komen di kolom komentar, dan boleh DM di IG Yapi Al-Azhar Al-Mangon. Terima kasih buat hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.